Kalau mau pinjam yang nggak berbunga, ya pinjam sama teman aja kalau dikasih gitu ya, atau pinjam sama keluarga kalau di Hai hai hai, apa kabarnya Bro and Sis sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini mau berbagi informasi terkait dengan dunia kredit gitu ya. Dari rangkaian video ini nanti akan saya sampaikan semua hal terkait dengan kredit. Mungkin Bro and Sis sekalian bertanya-tanya gitu ya, apa sih bedanya kredit dengan utang gitu ya? Seringkali, kita menyebutkan istilah ini tapi makna sesungguhnya dari kredit dan utang ini kita tidak tahu secara jelas gitu ya. Kredit biasa diidentikan dengan kita berhubungan dengan bank atau pihak leasing lah ya. Kalau utang ya kita utang sama teman, sama saudara, sama keluarga gitu ya. Yang penting tidak lupa bayar ya. Jangan sampai utang mau duitnya aja nggak mau ngembalikan gitu. Nah, coba kita mau belajar lebih jauh itu tentang kredit itu apa gitu ya. Karena kredit ini sesuatu yang telah diatur di dalam undang-undang, jadi pelaksanaannya pun sah gitu ya. Mulai dari definisi, secara bakunya di dalam undang-undang tentang perbankan, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, jadi kalau berdasarkan definisi ini bisa kita lihat beberapa key point terkait dengan kredit. Ada apa saja gitu ya. Yang pertama itu ada uang yang disediakan gitu ya. Jadi pihak yang meminjamkan itu menyediakan uang gitu ya. Kemudian selanjutnya ada persetujuan atau kesepakatan gitu ya. Jadi harus sepakat dulu antara peminjam dan yang meminjam gitu ya. Mungkin dalam hal ini bank, kemudian yang minjam itu adalah nasabah atau debitur. Jadi ada kesepakatan dulu gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat atau sering dengar kok ada sita menyita gitu ya. Sebenarnya sita menyita agunan atau objek yang dijaminkan itu juga seharusnya sudah diatur dalam persetujuan atau kesepakatan sebelum pinjam meminjam itu terjadi gitu ya. Jadi pasti salah satunya ada yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga pihak peminjam itu melakukan penjualan terhadap objek yang dijaminkan gitu ya. Kewajibannya apa gitu ya? Tadi pihak peminjam itu menyediakan uang, kemudian, yang meminjam itu wajib melunasi utangnya gitu ya. Ini ya hukumnya itu wajib gitu ya melunasi utangnya gitu ya. Bukan sunnah, bukan makruh, tapi wajib gitu ya. Kalau tidak dilakukan dosa gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Ada jangka waktu yang jelas gitu ya. Misalnya jangka waktunya setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kalau dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak bisa memenuhi kewajibannya atau membayar, ya berarti ada resiko yang harus ditanggung oleh si peminjam gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting ada ininya nih, pemberian bunga gitu ya. Loh, kenapa kok ada bunga gitu ya? Ya ini, emangnya bank lembaga sosial atau misalnya leasing lembaga sosial gitu ya yang tidak mengharapkan, untung gitu ya, ya bunga inilah nantinya yang akan digunakan bank untuk mengoperasikan usahanya gitu ya, untuk bayar karyawan, sewa gedung dan lain sebagainya. Kalau nggak pakai bunga mah ya minjem sama saudara atau sama keluarga aja gitu ya. Nah karena bank juga membutuhkan biaya untuk operasional, maka dari sinilah salah satu pendapatan bank, yakni pemberian, bunga gitu ya, atau mendapatkan bunga dari pinjaman yang disalurkan gitu ya. Nah teman-teman nggak usah kaget lagi gitu ya, "Loh saya minjem 10 juta gitu ya, kok baliknya saya harus bayar kalau dihitung-hitung misalnya jadinya 12 juta gitu ya. Ya itu sesuatu yang wajar gitu ya, masih mending cuma 2 juta. Coba kalau pinjam yang non-bank atau lembaga keuangan yang tidak resmi, bisa saja 10 juta baliknya jadi 20 juta. Nah itu semuanya pasti ada plus minusnya. Kalau mau pinjam yang nggak berbunga, ya pinjam sama teman aja kalau dikasih gitu ya, atau pinjam sama keluarga kalau dikasih. Nah itu sekilas tentang definisi apa itu kredit gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu key point dari definisinya, baru tahu nanti ke depannya apa gitu ya. Jadi yang pertama, si peminjam wajib menyediakan dananya sorry, pihak yang meminjamkan wajib menyiapkan, dana atau uang, kemudian ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Kalau nggak sepakat di awal, ya pasti kreditnya nggak akan berlangsung. Kalau kreditnya berlangsung, ya berarti di awal sudah ada kesepakatan. Makanya penting buat teman-teman yang mengajukan kredit, gitu ya, sebelum tanda tangan, baca secara detail dan teliti apa sih syarat dan ketentuannya. Karena kalau teman-teman melanggar,
apa yang tertulis di dalam perjanjian kredit tersebut, ya teman-teman akan terima konsekuensinya. Nanti kita akan bahas, materi perjanjian kredit itu seperti apa. Nah, tapi gambaran di awalnya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kredit sendiri itu, eee, bisa diklasifikasikan ke dalam kurang lebih 5 jenis ini, gitu ya. Yang pertama berdasarkan tujuan penggunaannya, ada kredit modal kerja, investasi, dan konsumtif. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Yang kedua, dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Jadi ada kredit jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kalau yang, jangka panjang itu misalnya untuk kredit-kredit yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan, lain sebagainya gitu ya. Ini berdasarkan jangka waktunya. Yang ketiga itu berdasarkan cara penarikannya. Cara penarikannya seperti apa? Ada revolving dan non revolving gitu ya. Revolving gambarannya seperti ini teman-teman sekalian. Teman-teman kredit 10 juta dicairkan semuanya 10 juta, teman-teman di bulan selanjutnya atau beberapa waktu kemudian teman-teman bayar lagi 1 juta, gitu ya, maka sisa kreditnya teman-teman kan seharusnya tinggal 9 juta gitu ya secara hitungan pokoknya gitu ya. Tapi di kemudian hari yang 1 juta teman-teman bayarkan lagi itu bisa teman-teman tarik lagi. Nah itu keuntungan dari, fasilitas kredit yang jenis cara penarikannya itu menggunakan revolving. Tapi kalau non revolving, teman-teman kredit 10 juta dibayar, udah berjalan waktu, udah bayar sebanyak 5 juta gitu ya. Iya, 5 juta yang udah dibayarkan ini nggak bisa dipakai lagi, teman-teman hanya punya kewajiban untuk melunasi 5 juta sisanya, gitu. Nah, penyediaan dana ada cash loan dan non cash loan, gitu ya. Ini kita bicara lebih detail di next, slide mungkin ya. Dan dari sisi keterikatan bank, ada yang kredit committed dan kredit uncommitted, gitu ya. Bedanya apa? Committed itu ya berarti diinfokan, misalnya saya kredit ke bank, saya diinfokan limitmu sekian, jangka waktumu sekian, gitu ya. Ada limit, yang sudah diketahui di awal oleh debitur, gitu kan. Kalau yang uncommitted ini adalah tidak diinformasikan limitnya. Misalnya nih, biasanya ini untuk, perusahaan-perusahaan besar, itu dikasih limit grup usahanya gitu ya, misalnya PT ABC gitu ya. PT ABC, bank menetapkan limit untuk grup usaha PT ABC ini adalah 100 miliar gitu ya. Jadi ketika si PT ABC ini mengajukan kredit berserta anak usahanya tidak melebihi 100 miliar hitungannya, itu tetap bisa dikasih terus gitu ya, tentunya dengan pertimbangkan segala, resiko dan syarat ketentuan gitu. Nah, tapi yang 100 miliar ini tidak diketahui oleh PT ABC. PT ABC hanya tahu berapa yang mereka ajukan gitu ya. Nah, selama tidak melebihi 100 miliar dia akan terus bisa mengajukan kredit itu. Nah, itu adalah, kalau uncommitted ini adalah sebuah rahasia yang dimiliki oleh bank, kasarnya ngomong seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkan, eee, pengelolaannya, itu bank biasanya membentuk sebuah segmentasi, membedakan dalam, golongan debitur atau nasabah ini sesuai segmennya. Ada segmen konsumer gitu ya, biasanya konsumer ini yang terkait dengan kredit-kredit yang sifatnya konsumtif, misalnya KPR, terus KSM gitu ya, kredit serbaguna mikro gitu ya, misalnya gitu seperti itu. Kemudian ada yang mikro. Mikro ini biasanya adalah kredit produktif tapi skala kecil, limitnya itu biasanya cuman maksimal 200 juta gitu ya. Kemudian ada segmen small gitu ya, di atasnya mikro gitu ya. Ya berarti di atas 200 juta. Nah, ini variatif biasanya tergantung dari, kapasitas banknya masing-masing. Tapi normalnya yang terkategori small itu maksimal kreditnya sampai dengan 25 miliar gitu ya. Komersial dan corporate ya di atasnya small ini gitu ya. Misalnya komersial, komersial limitnya berapa? Walaupun tidak baku, tapi kira-kira kalau komersial itu limitnya sampai dengan 250 miliar. Nah, di atasnya itu akan masuk kategori corporate. Nah, itu sekelas pengenalannya. Nanti di lain kesempatan kita akan bedah lagi masing-masing per segmen ini karakteristiknya seperti apa. Nah, itu teman-teman sekalian, semoga teman-teman sudah paham sekarang ya terkait dengan kredit itu apa secara basicnya dulu gitu ya. Baru nanti kita bicara lebih lanjut tentang kredit itu jenisnya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu ya. Ini pengenalannya dulu gitu ya. Nah, semoga sharing kali ini dapat bermanfaat, menambah wawasan teman-teman gitu ya, apalagi yang mau ambil kredit atau yang baru terjun di dunia kredit gitu ya, bisa menambah informasi pengetahuan teman-teman sekalian. Tunggu di video selanjutnya saya akan bagikan lagi terkait dengan kredit, seputar dunia kredit yang lainnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa di-share, bagikan ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu.